Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih tetap semangat kan belajarnya? Ayo kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dengarkan Ustazah ya. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu bab selanjutnya tentang teks narasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Anda semua sudah tahu ya, bahwa teks deskripsi itu adalah menceritakan, memaparkan, menggambarkan suatu objek, sehingga seolah-olah pendengar itu bisa menggambarkan bentuk dari objek tersebut. Nah, itu adalah teks deskripsi. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah teks narasi. Apa itu teks narasi? Akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa itu teks narasi, alangkah baiknya kita harus tahu kompetensi dasar dari materi berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. KD yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. KD yang ketiga, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Dan KD yang keempat, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk teks narasi atau cerita imajinasi secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Nah, kalian sudah tahu kompetensi dasar dari materi kita kali ini. Lalu tujuan dari pembelajaran ini apa? Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinatif melalui lisan maupun tulisan. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa mampu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar maupun dibaca. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa mampu untuk menulis teks narasi atau cerita imajinatif yang didengar maupun yang dibaca. Jadi sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu unsur-unsur teks. Kemudian siswa juga harus mampu menelaah struktur dan kebahasan teks narasi. Dan yang ketiga, mampu menceritakan kembali isi teks yang tadi yang sudah dibaca ataupun yang sudah didengar. Dan yang terakhir, setelah kita bisa mengetahui identifikasi, menelaah, kemudian menceritakan kembali, siswa harus mampu juga untuk menulis teks narasi. Oke, selanjutnya kita harus tahu juga peta dari pembelajaran teks narasi. Jadi sebelum Ananda mempelajari materi kita kali ini, kita harus tahu dulu, kita harus tahu peta pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi apa dulu yang kita pelajari? Yang pertama yang kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur teks narasi. Nanti kita akan pelajari selanjutnya ya, akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua adalah yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks narasi. Kemudian kita akan belajar menceritakan kembali teks narasi, dan yang keempat kita akan menulis teks narasi. Untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama dan yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi dan menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks narasi. Dan untuk pembelajaran yang ketiga dan keempat, menceritakan kembali teks narasi dan menulis teks narasi, akan kita pelajari di video pembelajaran selanjutnya. Jadi anak-anak ustazah semua sudah paham ya yang apa
apa yang akan kita pelajari hari ini. Yuk selanjutnya kita pelajari tentang teks narasi itu apa. Apakah Ananda saja semua sudah tahu apa itu teks narasi? Mungkin sudah dipelajari di waktu XD ya. Teks narasi itu apa sih? Ya, lihat gambarnya. Ini seperti gambar Danau Toba ya. Kira-kira apa sih itu teks narasi? Oke, apa sih itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Sekali lagi, teks narasi adalah teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Ya, jadi teks narasi itu adalah teks yang bersifat menghibur, isinya adalah imajinasi, sifatnya khayalan, ya. Sifatnya khayalan. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian dari teks narasi itu apa, kita harus tahu juga apa itu tujuan dari dibuatnya teks narasi. Teks narasi itu bertujuan agar pembaca terhibur dan dapat memetik pelajaran dari hal-hal baik yang terdapat dalam cerita narasi tersebut. Jadi, teks narasi itu bersifat menghibur, isinya bisa khayalan, bisa juga fakta bercampur dengan imajinasi atau khayalan sang penulis. Ya. Jadi di dalam cerita tersebut menceritakan suatu khayalan sang penulis, kemudian di dalamnya ada pelajaran yang kita dapat di dalamnya. Pelajaran baik ya pastinya. Bagaimana sih bentuk cerita narasi itu? Bentuk ceritanya dapat berupa cerita imajinatif atau khayalan penulis, atau perpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Jadi, ketika kita baca sebuah teks narasi, ya, cerita, kita membaca itu isinya tentang imajinasi atau khayalan. Berarti itu adalah termasuk teks narasi. Bisa juga cerita yang kita baca tadi itu ada faktanya dan bercampur dengan imajinasi. Nah, itu bisa juga dikatakan teks narasi. Apakah Ananda pernah membaca buku yang sifatnya khayalan, yang tidak sesuai dengan fakta, khayalan imajinasi? Atau Ananda saja pernah fakta kehidupan nyata, tapi dalam cerita tersebut disisipi cerita yang khayalan sifatnya? Apakah Ananda pernah membacanya? Kira-kira judulnya apa ya? Ustazah sudah menjelaskan pengertian dari teks narasi. Berikut adalah peta konsep yang akan mudah kalian pelajari. Ya. Peta ini dibuat agar Ananda semua bisa mengingat ya dari teks narasi. Jadi teks narasi itu sifatnya menghibur. Kemudian ketika membaca teks narasi, pembaca terhibur dan dapat memetik pelajaran dari hal-hal baik di dalam cerita. Kemudian dalam teks narasi isinya asli hanya cerita khayalan penulis, namun bisa juga perpaduan antara cerita fakta dan imajinasi sang penulis. Jadi yang harus kita ingat, teks narasi itu sifatnya menghibur, kemudian di dalam cerita tersebut dapat kita petik pelajaran baik di dalam cerita. Lalu bentuk ceritanya sepenuhnya itu isinya tentang khayalan semua. Bisa juga pencampuran atau perpaduan antara fakta dan imajinasi atau khayalan penulis. Selanjutnya, unsur apa saja sih unsur-unsur teks narasi? Unsur-unsur teks narasi itu yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang menggerakkan cerita. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita yang di dalamnya ada tokoh utama?
Ya, tokoh itu juga tokoh dalam cerita terbagi dua. Ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis itu tokoh yang berperan sebagai sifat yang jahat, ya kan? Tokohnya sifatnya jahat. Kemudian tokoh protagonis pelaku yang sifatnya baik, ya. Biasanya itu kalau kita baca-baca dalam buku, tokoh yang antagonis selalu berakhir sedih, ya, gitu. Dan tokoh yang baik pasti akan menang, gitu. Atau tokoh yang antagonis itu pasti kalah dan tokoh yang protagonis akan menang, gitu. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah waktu, tempat, dan suasana cerita. Jadi jelas ya, dalam suatu cerita atau teks narasi itu harus ada latarnya, ya. Jadi dia menceritakan waktu, ada waktunya pada suatu hari atau ketika suatu saat. Nah, itu tentang waktu. Kemudian tempat, bisa di rumah, di sekolah, di halaman, di kamar, ya. Itu tempat dan suasana cerita. Bagaimana suasananya? Menyenangkan, bahagia, menyeramkan, atau menakutkan, menyedihkan. Nah, itu suasananya. Yang ketiga adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari cerita tersebut, ya. Jadi temanya itu bisa tentang keberanian, bisa tentang pendidikan, bisa tentang binatang, hewan, sama ya, binatang dan hewan, tumbuhan, buah-buahan, ya, ataupun tema tentang lingkungan hidup, ya, itu tema. Kemudian yang keempat adalah amanat, pesan. Jadi amanat itu artinya pesan. Jadi apakah itu amanat? Amanat adalah nilai-nilai moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kelima, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, untuk alur di sini terbagi tiga. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur, atau kita bilang itu alur campuran. Nah, apa itu alur maju? Alur maju atau alur progresif adalah jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenal menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur maju menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju masa depan. Jadi kalau alur maju itu ceritanya masa sekarang, gitu kan, hingga ke masa lampau ke masa depan. Jadi maju alurnya. Kemudian alur mundur atau alur regresi adalah alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Alur mundur merupakan jalan cerita yang tidak berurutan dan kebalikan dari alur maju, ya. Jadi menceritakan masa depan mundur ke masa lalu. Apakah kalian pernah membaca cerita yang ceritanya dari awal masa depan saat ini dan akhirnya ceritanya mundur ke belakang menceritakan masa lalu? Dan yang terakhir adalah alur maju mundur atau alur campuran. Alur maju mundur adalah aluran diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pasti kalian sering ya nonton film seperti itu, ya, atau baca cerita yang awal ceritanya itu tentang klimaks, gitu kan. Nah, maksud klimaks di sini adalah puncak dari sebuah masalah, puncak dari penyelesaian masalah itu, kemudian menceritakan kembali masa lampau dari lampaunya, kemudian sampailah tahap klimaksnya tadi, tahap penyelesaian. Itu alur. Kemudian yang keenam adalah sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis adalah cara penulis menyajikan cerita. Sudut pandang itu terbagi menjadi tiga, ya. Ada sudut pandang
orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ada cirinya. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya pada tokoh utama cerita. Jadi, ketika Ananda membaca teks narasi, membaca sebuah teks narasi, Ananda melihat ada kata saya atau aku, maka itu adalah sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang kedua, sebagai tokoh utama biasanya menggunakan kata ganti kamu atau kalian. Ketika digunakan sudut pandang kedua, maka pembaca akan dibuat seperti melakukan komunikasi dengan pihak yang lain dalam cerita. Jadi, ketika Ananda membaca teks tersebut, seolah-olah Ananda itu sedang komunikasi gitu kan. Dan terdapat kata kamu, kalian, berarti itu adalah sudut pandang orang kedua. Selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga sebagai tokoh utama di dalam cerita tersebut dan menggunakan kata ganti ia atau dia. Penulis menceritakan apa yang dialami orang lain ya. Jadi sudut pandang orang ketiga ini seolah-olah penulis ini jadi tokoh utamanya tapi menceritakan pengalaman orang lain. Dan dia menggunakan kata ia atau dia, maka itu adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi sudah paham ya tentang sudut pandang ini ya. Jadi ketika Ananda menemukan teks narasi yang di dalamnya terdapat kata ia atau dia, berarti itu adalah sudut pandang orang ketiga. Lalu kalau menemukan kata saya atau aku, itu adalah sudut pandang orang pertama. Dan yang terakhir, kalau menemukan kata kamu, kalian, berarti itu ada sudut pandang orang kedua. Sudah paham ya tentang unsur-unsur teks narasi ya. Jadi ingat ya, ada tokoh, ada latar atau setting, kemudian tema, amanat atau pesan, kemudian alur, dan yang terakhir adalah sudut pandang. Selanjutnya, untuk memahami lagi lebih dalam tentang teks narasi, yaitu agar Ananda semua mampu mengidentifikasi unsur-unsur pada teks narasi, sebaiknya Ananda dengar dan simak dengan baik ya. Teks narasi ini terdapat dalam buku kalian semua ya, di dalam bahasa Indonesia, buku pegangan Ananda di halaman 35. Sambil dibuka bukunya dan sambil didengar ya. Di sini Ustazah bacakan teks narasinya. Malam yang sukar dipercaya oleh Franz Hahler. Anina berusia 10 tahun. Dalam keadaan setengah tertidur pun, ia dapat menemukan jalan dari kamar tidurnya menuju kamar mandi. Pintu kamarnya selalu dibiarkan sedikit terbuka, dan cahaya malam dari lorong memberi cukup cahaya untuk sampai di kamar mandi melewati meja telepon. Suatu malam, saat ia melintasi meja telepon menuju kamar mandi, Anina mendengar sesuatu yang berbunyi seperti desis pelan. Ia tidak begitu memperhatikannya karena ia setengah tertidur. Lagi pula, suara itu terdengar dari kejauhan. Belum juga ia sampai ke kamar, ia menemukan dari mana suara itu berasal. Di bawah meja telepon terdapat tumpukan koran dan majalah tua, dan tumpukan itu sekarang mulai bergerak. Dari sanalah suara-suara itu berasal. Tiba-tiba, tumpukan itu mulai bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Tak lama kemudian, koran dan majalah-majalah itu mulai berserakan di lantai. Anina tidak dapat mempercayai penglihatannya saat ia melihat seekor buaya yang menggeram dan mendengkur keluar dari bawah meja telepon. Anina diam terpaku, matanya terbelalak lebar. Ia melihat seekor buaya merangkak keluar dari tumpukan koran dan perlahan mengamati sekitarnya.
Kelihatannya ia baru saja keluar dari air karena seluruh tubuhnya basah. Kemanapun buaya itu melangkah, karpet di bawahnya menjadi basah. Buaya itu menggerakkan kepalanya ke belakang dan ke depan, mengeluarkan desisan yang amat keras. Anina menelan ludah ketika menatap moncong buaya dengan taringnya yang panjang dan mengerikan. Buaya itu menggoyangkan ekornya dengan pelan ke belakang dan ke depan. Anina pernah membaca tentang buaya di majalah binatang, bagaimana seekor buaya mencambukkan ekornya ke air untuk mengusir atau menyerang musuh-musuhnya. Pandangannya jatuh pada judul terbaru majalah binatang yang terjatuh dari tumpukan dan tergeletak di samping kakinya. Ia kembali terkejut. Sampul majalah itu sebelumnya bergambar seekor buaya besar di pinggir sebuah sungai. Pinggir sungai itu sekarang kosong. Bagaimana mungkin? Anina membungkuk dan mengambil majalah itu. Pada saat bersamaan, buaya itu mencambukkan ekornya dengan keras sehingga memecahkan pot bunga matahari yang besar di lantai dan bunga-bunga itu berhamburan kemana-mana. Dengan secepat kilat, Anina melompat ke dalam kamarnya. Ia membanting pintu, menarik tempat tidur, dan mendorongnya ke balik pintu. Ia membuat penghalang yang dapat menyelamatkannya dari buaya itu. Dengan lega, ia menghembuskan napas panjang. Sesaat kemudian pun ia ragu. Bagaimana bila binatang buas itu hanya lapar? Mungkinkah untuk mengusir buaya itu aku harus memberinya makan? Anina kembali memperhatikan majalah itu. Jika buaya itu dapat merangkak keluar dari gambar, berarti binatang-binatang yang lain pun bisa. Anina dengan terburu-buru membolak-balik majalah dan berhenti pada gambar sekelompok burung bangau di sebuah hutan rawa. Ini dia, pikirnya. Burung-burung itu tampak seperti kue ulang tahun bagi buaya. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dan ujung ekor buaya itu terlihat di balik retakan pintu. Dengan cepat, Anina membawa gambar bangau itu ke lubang yang ada di pintu dan berteriak sekeras mungkin. Keluar dari rawa, keluar, hus, hus. Lalu ia melemparkan majalah itu lewat lubang ke arah lorong. Bertepuk tangan, berseru dan berteriak dengan keras. Setelah menghabiskan 2 ekor burung bangau, buaya itu tampak merasa kenyang dan berbaring di tengah lorong. Saat buaya itu menutup mata dan tidak bergerak lagi, Anina perlahan-lahan membuka pintu dan melangkah menuju lorong melewati buaya itu. Ia menghadapkan sampul majalah yang kosong ke depan hidung buaya. Tolong, ia berbisik. Tolong pulanglah. Ia merangkak kembali ke kamarnya dan mengintai dari lubang pintu. Ia melihat buaya itu kembali ke dalam sampul majalah. Ia pun segera menuju ruang tengah, tempat burung-burung bangau memenuhi kursi dan berdiri di atas televisi. Anina membuka halaman majalah yang kosong. Terima kasih, katanya pada burung-burung itu. Terima kasih banyak, kalian sekarang boleh kembali ke rawa. Di pagi hari, sangat sulit baginya untuk menjelaskan tumbuhan air di lantai dan pintu yang rusak kepada orang tuanya. Mereka tak percaya tentang buaya itu, walaupun topi ibunya tak bisa ditemukan lagi. Anda semua sudah mendengar cerita dari Ustazah ya. Ustazah sudah membacakan cerita teks narasi yang berjudul Malam yang Sukar Dipercaya. Ayo kita identifikasi unsur teks pada cerita tersebut. Ya, unsur teks itu sudah kita ketahui ada tokoh, latar, tema, amanat, alur, dan sudut pandang. Oke, mulai dari tokoh. Tokoh pada cerita tersebut adalah Anina, seorang anak kecil ya. Anina berusia 10 tahun. Kemudian latarnya, setelah kita baca, kita menemukan latar itu tempatnya di kamar tidur, di ruang tamu ya. Kemudian waktunya pada malam hari. Kemudian suasananya bagaimana? Kita setelah membaca, suasananya itu menyeramkan dan menakutkan karena Anina berhadapan langsung dengan seekor buaya yang keluar dari majalah. Ya, sangat jelas ini adalah cerita narasi khayalan, sifatnya khayalan. Kemudian
Temanya itu tentang keberanian, ya, keberanian dari si Anina untuk melawan si buaya agar buaya itu masuk kembali ke dalam majalah. Amanatnya apa dari cerita tersebut? Amanatnya adalah jangan takut menghadapi masalah, gunakan kecerdasan untuk mengatasi semua masalah yang terjadi pada kita. Iya, apa yang dilakukan Anina terhadap buaya tersebut? Jadi dia berpikir untuk menjauhi buaya tersebut. Anina berpikir untuk memberi makan sang buaya dengan bangau. Lalu ia melihat ada gambar bangau. Dengan hayalannya ia berkata pada majalah tersebut untuk keluar dari majalah tersebut, agar bangau tadi keluar dari majalah sehingga bangau dapat dijadikan makanan bagi buaya. Alurnya apa? Setelah kita baca bahwa itu menceritakan alur maju, jadi tahap selanjutnya. Sudut pandangnya terdapat kata iya, berarti kalau kata iya itu adalah sudut pandang orang ketiga. Iya, dia itu adalah sudut pandang orang ketiga. Disebutkan juga kata Anina. Anina itu bisa dikatakan dia, berarti itu adalah sudut pandang orang ketiga. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang teks narasi. Nah, untuk memantapkan pembahasan kita kali ini, Ustazah akan memberikan tugas untuk Ananda semua. Ya, Ustazah harap Ananda semua mendengarkan penjelasan Ustazah dari awal hingga akhir ya. Selanjutnya adalah tugas. Baca dan kerjakan di double folio. Kerjakan dengan semangat ya Ananda. Selanjutnya kita akan membahas menelaah struktur, isi, dan unsur kebahasaan teks narasi. Apa saja struktur isi pada teks narasi? Struktur isi teks narasi itu memuat 5 bagian inti, yaitu judul, orientasi, komplikasi, rangkaian peristiwa, dan resolusi. Adapun struktur isi tambahan, yaitu kodah, sifatnya mana suka, boleh ada dan boleh tidak. Kemudian bahasa teks narasi itu menggunakan nama-nama tokoh, konjungsi temporal, menggunakan kata kerja aksi, dan menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan watak atau kepribadian tokoh dan latar. Terus selanjutnya, untuk memahami ini, perhatikan peta konsep berikut ini. Struktur isi teks narasi terdiri dari judul. Apa itu judul? Judul adalah kepala karangan ya. Kepala karangan pada suatu cerita, pada suatu bacaan, bisa juga teks. Kemudian orientasi. Orientasi adalah perkenalan tokoh, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Komplikasi. Komplikasi adalah persoalan yang memicu terjadinya peristiwa demi peristiwa. Selanjutnya, rangkaian peristiwa, yaitu urutan peristiwa yang dialami tokoh sebagai reaksi terhadap konflik. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi adalah tokoh utama mengatasi konflik. Dan terakhir adalah koda. Koda ini sifatnya boleh ada dan boleh tidak. Ya, berisi tentang komentar, pelajaran, dan nilai moral cerita. Ciri bahasa teks narasi. Apa saja cirinya? Yaitu yang pertama menggunakan nama tokoh. Ya. Ananda bisa mempelajari selanjutnya pada buku Ananda Bahasa Indonesia di halaman 39 ya, menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks narasi. Di halaman 39. Lebih paham lagi kalau Ananda itu baca sebuah teks,
dan kita akan menemukan nama tokoh di dalamnya ya. Di halaman 39 itu ada sebuah teks yang judulnya Raja Midas dan Sentuhan Emas. Dan itu di dalam cerita tersebut ada nama Raja Midas ya, dan nama-nama lainnya. Jadi menggunakan nama tokoh di dalamnya. Yang kedua itu ciri bahasa selanjutnya adalah menggunakan kata konjungsi temporal. Kata konjungsi temporal ini artinya adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan peristiwa. Itu dikatakan dengan konjungsi temporal, penghubung yang berkaitan dengan peristiwa. Kemudian biasanya itu kata hubungan dipakai menggunakan kata suatu hari, pada masa silam, setelah, ketika, yang lalu, dan tak lama setelah. Dan tak lama setelah. Kemudian menggunakan kata kerja aksi. Contohnya menampakkan, membalas, membuktikan, dan menemukan. Ya, ini kita dapat temukan kata ini pada cerita Eragon ya, di halaman 43. Kemudian menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan tokoh atau latar cerita. Yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan tokoh atau latar cerita. Jadi tokohnya itu sifatnya apa? Misalnya dalam cerita Raja Midas, bahwa Midas itu adalah seorang raja yang berkuasa. Ya kan? Kemudian ada dewanya. Dewanya itu murah hati sifatnya. Kemudian ada putri cantik ya. Seorang putri cantik. Cantiknya itu juga kata sifat ya, untuk mendeskripsikan tokoh atau latar cerita. Nah, bagaimana Anda Ustazah semua sudah melihat videonya dari awal hingga akhir kan? Semoga Anda semua dapat mengerti dan memahami apa yang kita pelajari hari ini. Dan Ustazah harap Anda semua kerjakan tugas yang Ustazah berikan. Itu wajib ya, harus dikerjakan. Dan demikian video pembelajaran kali ini. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap semangat ya belajarnya walau keadaan daring seperti ini. Semangat ya. Dan Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.